Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat inspiratif dimanapun kalian berada. Hari ini saya ada di Pring Ledok Tinjon ya. Kita lagi ada proyek untuk pengambilan video course online course ya, proyek bisnis kita selanjutnya dengan master fotografi kita, orangnya Pak Munir. Nah, halo Pak Munir, lambaikan tangan ke kamera Pak Munir. Suaramu masuk ke sini. Nah, nggak apa-apa ya, ini kan belum mulai ya, nanti. Nah itu Pak Munir itu saya ada proyek dengan Pak Munir hari ini dan teman-teman bisa tunggu ini proyek apa tuh sebetulnya. Nah ini semacam proyek mengambil peluang di masa pandemi. Itu ada Pak Munir itu sedang ambil video syuting materinya dan dengan teman-teman. Nah di lokasinya ini di Pring Ledok Tinjon. Nah ini biasa digunakan oleh para fotografer sebagai studio foto alam. Gitu. Nah kita ngambil di sini dengan harapan supaya video kita itu nggak kaku. Jadi di alam itu kan nggak kaku tempatnya kayak di studio atau di ruang tertentu. Jadi kita bikin di alam supaya lebih alami atau lebih menarik lah online course-nya gitu. Dan itu untuk teman-teman pecinta Shutterstock besok ini wajib. Nah, kontributor Shutterstock wajib ikut nih. Nah, ini Mas Resto nih. Halo Mas Resto, lambaikan tangan tuh ke kamera. Ambil aja, mau ambil apa? Ini ambil aja. Nggak ada ya? Nah, biar cari sendiri. Itu tadi Mas Resto itu yang mengambil gambar videonya. Oke guys, kita tunggu cerita selanjutnya. Ikuti saya terus. Salam inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat inspiratif, masih di syuting kita dengan Pak Munir ya, di sana lagi pada syuting itu. Nah di sini saya sambil mengawati, sambil mau sharing nih dengan teman-teman sahabat-sahabat semua. Saya mau sharing tentang bagaimana kita memanfaatkan peluang atau mencari peluang di situasi pandemi seperti ini. Kita tahu semua bahwa kita sekarang sedang masa pandemi dan banyak sekali bisnis yang berguguran, sekolah tutup, keramaian dilarang, sehingga ekonomi tidak berjalan dengan baik, banyak orang yang di PHK dan lain sebagainya. Maka tentu kita memerlukan sesuatu yang baru agar bisa survive, agar bisa menghasilkan, supaya kita bisa bertahan lah paling enggak dalam situasi itu. Bahkan tidak hanya bertahan, kita harus bisa berkembang menjadi lebih besar daripada sebelum pandemi. Nah, jadi seperti itu. Nah, peluang itu suatu kesempatan lah ya. Kesempatan yang bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan sesuatu. Kalau misalnya sebagai seorang profesional atau sebagai seorang pengusaha, atau katakanlah pengusaha ya, bagaimana seorang pengusaha itu di masa-masa sulit seperti ini dia tetap lincah ya, agile. Jadi seorang pengusaha itu harus tetap agile, memanfaatkan peluang-peluang yang ada di sekitar dia untuk survive atau bahkan berkembang daripada masa sebelumnya. Nah, bagaimana cara kita melihat peluang-peluang yang ada di sekitar kita? Ada banyak sekali peluang sebetulnya. Peluang itu ada di kanan kiri kita, tapi apakah kita punya sensitivitas untuk melihat itu? Itu kuncinya sebetulnya. Karena seorang pengusaha itu atau seorang profesional ya
kuncinya sebetulnya dia bisa berkembang itu kalau dia bisa melihat peluang. Kalau dia tidak mampu melihat peluang dengan dengan baik, ya susah dia berkembang. Padahal sebetulnya peluang itu ada di kanan kiri kita semua. Nah, bagaimana cara kita bisa melihat peluang itu? Ya memang harus diasah. Tidak tiba-tiba serta-merta kita punya sensitivitas untuk melihat peluang tadi. Harus dibiasakan melihat peluang. Misalkan kita mulai dari yang terdekat saja. Dari yang terdekat, yang ada di sekitar kita, kanan kiri kita. Ini misalkan yang kita pakai deh. Ini baju itu kan. Baju ini peluang itu kan. Karena ini kan ada yang membuat dan saya beli waktu itu. Nah, ini berarti ada peluang bisnis. Itu contoh. Nggak mungkin kan baju ini tidak ada yang membuat terus tiba-tiba saya punya baju itu, tidak. Pasti ini ada peluang. Atau yang setempat yang sedang saya pakai ini kan namanya ledok tinjon. Kalau ledok tinjon. Ini juga karena berhasil melihat peluang. Jadi dulu itu tempat ini itu sebetulnya adalah kayak hanya seperti semak-semak gitulah ya, tempat yang tidak digunakan. Tempatnya kalau orang Jawa bilang itu ya rungkut ya. Itu tapi oleh seorang warga itu di sini dimanfaatkan oleh warga mungkin ya, atau oleh siapa? Ya, oleh orang yang memanfaatkan ini dimanfaatkan menjadi sebuah studio foto alam, dan itu menghasilkan baik dari sisi kulinernya. Ini ada di sekitar itu ada stand-stand kuliner. Jadi kalau sebelum pandemi itu ramai kalau setiap Sabtu dan Minggu. Kemudian yang tadinya semak belukar tidak berguna menjadi tempat yang banyak dikunjungi oleh para fotografer, dan itu menghasilkan peluang ekonomis. Itu peluang. Termasuk misalkan saya sekarang sedang syuting nih ceritanya dengan Pak Munir, Misbahul Munir. Pak Misbahul Munir itu seorang profesional fotografer yang cukup terkenal. Kapan-kapan nanti akan saya undang ke channel saya, nanti kita ulik Pak Munir itu perjalanannya beliau menjadi seorang profesional di bidang fotografi. Nah, ini saya melihat peluang nih di masa pandemi ini kan kita semua punya HP nih. Saya ketemu dengan teman saya namanya Pak Dayat yang kemarin pernah datang ke channel saya juga di Inspiratif TV gitu. Itu Pak Dayat itu ngajak saya untuk istilahnya ikut workshop, bukan workshop ya, kayak sharing gitulah ya, tentang Shutterstock. Jadi Shutterstock itu salah satu micro stock ya, microstock. Nah, di situ ada pembicara yang dia istilahnya mengajari para peserta itu untuk memanfaatkan HP. Nah, di situ saya melihat peluang memanfaatkan HP supaya HP-nya itu tidak setelah digunakan itu tidak hanya untuk foto biasa gitu, enggak, tapi bagaimana HP itu bisa menghasilkan peluang. Berarti peluang itu uang gitu ya, menghasilkan uang. Bagaimana caranya? Dengan cara menjadi kontributor di Shutterstock. Ya, Shutterstock itu semacam mungkin gampangnya kayak marketplace mungkin ya, marketplace foto mungkin ya, ada foto, ada video, ada desain dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang di situ punya akun. Nah, akun-akun itu ya ibaratnya kayak toko. Nah, itu ketika fotonya laku di download orang, itu menghasilkan uang. Itu nanti, nah itu peluang. Bagaimana cara memanfaatkan peluang di sekitar kita itu sebenarnya banyak sekali peluang. Nah, saya melihat itu dan akhirnya saya terbersit dan memunculkan konsep bagaimana online course. Ya, bagaimana online course itu dengan target orang yang punya HP, supaya HP-nya itu bermanfaat, bisa menghasilkan uang gitu. Nah, itu peluang. Masih banyak peluang-peluang lain yang bisa kita lihat di sekeliling kita. Memang sensitivitas itu perlu dilatih. Nah, kalau sudah terlatih, terbiasa, kita itu seperti kayak alarm kita itu kayak bunyi kalau melihat peluang itu. Langsung ini bisa jadi duit nih. Ya, itu sensitivitasnya itu tinggi, sudah terlatih. Ya karena ya dan pasti mempersiapkan diri juga. Mempersiapkan diri dalam artian begini. Maksudnya memang sesuatu itu pasti kalau dikelola
apa ya, secara ekonomis bisa menghasilkan uang juga gitu. Jadi memang terbiasa dengan melihat peluang dan kemudian memanfaatkannya. Oke guys, sahabat-sahabat inspiratif semua, itu dulu materi atau sharing dari saya, bagaimana kita melihat peluang. Peluang itu datang dari yang terdekat dengan kita, bahkan dari hal-hal yang tidak terduga. Justru masa sulit seperti masa pandemi ini adalah peluang malah. Karena masalah biasanya itu orang sukses itu justru karena ada masalah. Kalau nggak ada masalah itu malah biasanya kadang-kadang santai. Maka di masa yang sulit ini justru kita mesti bisa melihat peluang-peluang yang sangat banyak di sekitar kita. HP kita bisa jadi uang. Melihat tempat di sekitar kita yang mungkin tidak terlalu yang tidak bisa dipakai ya, kita lihat, tapi kita bisa melihat ini peluang yang bisa dimanfaatkan ya, menjadi studio foto alam. Itu saya kira bagian dari melihat peluang. Saya juga membuat online course itu karena dari melihat peluang itu tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspiratif.